Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lucy Yuliana Rahmadani dari kelas Ekonomi Syariah I NIM 4011902774. Saya di sini akan menguraikan kembali materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Perekonomian Internasional, dosen pengampu Ibu Rizky Fajar Rohimawati, SMME. Untuk submateri, di pertemuan pertama ada pendahuluan dan kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua ada teori keunggulan komparatif. Di pertemuan ketiga ada teori modern dalam perdagangan internasional. Dan di pertemuan keempat ada teori-teori perdagangan internasional bagian 1. Untuk materi yang pertama, teori keunggulan komparatif. Perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, kemudian menjaga stabilitas harga. Untuk faktor pendorong dari perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan selera, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, kemudian adanya spesifikasi, perbedaan iklim, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, faktor penghambat dari perdagangan internasional, yaitu tidak amannya suatu negara, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar, tidak stabilnya kurs mata uang asing, perbedaan mata uang antar negara, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, kualitas sumber daya yang rendah. Teori perdagangan internasional ada 3. Yang pertama teori merkantilisme, yaitu dari ekspor-impor. Di dalam teori merkantilisme, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Kemudian yang teori kedua yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dari Adam Smith. Negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage dari David Ricardo. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain. Sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional yaitu mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, melindungi industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri. Selanjutnya, teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada faktor proporsi. Faktor proporsi dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Model HO atau Hexer-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk
yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut. Kemudian kelemahan dari teori HO ini yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Yang kedua, ada kesamaan harga produksi. Harga berbagai faktor produksi di beberapa negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportion Heckscher-Ohlin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Upah tenaga kerja akan menurun dan harga kapital atau mesin akan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan penurunan permintaan kapital di negara A. Kemudian di negara B yang mempunyai faktor produksi kapital lebih banyak dengan peningkatan produksi barang Y dan peningkatan permintaan kapital, sehingga harga juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika produksi barang X menurun, maka permintaan tenaga kerja juga mengalami penurunan, sehingga harga barang X juga turun. Sebelum terjadi perdagangan harga kapital lebih tinggi di negara A dan upah lebih tinggi di negara B, melalui perdagangan tendensi harga kapital dan upah di kedua negara tersebut akan sama. Yang ketiga, kurva kemungkinan produksi. Kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi, di mana dua sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Ada beberapa asumsi terkait dengan kurva kemungkinan produksi. Untuk asumsi yang pertama, perekonomian harga memproduksi dua macam barang saja. Yang kedua, sumber-sumber yang dimiliki sudah digunakan secara efisien. Kemudian yang ketiga, sumber-sumber yang dimiliki sudah tertentu jumlahnya dan tingkat teknologi sudah digunakan sepenuhnya. Yang keempat, sumber atau faktor produksi yang sama dapat digunakan untuk memproduksi kedua jenis barang tersebut dan sumber-sumber dapat digeser atau dipindahkan. Yang keempat, over curve atau reciprocal demand. James Mead mengemukakan tentang general equilibrium atau over curve, yaitu menjelaskan yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu barang untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Kelebihan dari over curve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Untuk yang selanjutnya, ada teori-teori perdagangan internasional bagian 1. Yang pertama, batas kemungkinan produksi atau Production Possibility Frontier. Batas kemungkinan produksi atau sering disebut kurva kemungkinan produksi sangat penting dalam memodelkan ekonomi sederhana dari produksi dua barang untuk mengetahui konsep efisiensi, biaya kesempatan, dan trade-off. PPF di sini adalah suatu model yang menyederhanakan kegiatan produksi menjadi hanya dua barang untuk mempermudah dalam mengerti konsep efisiensi, biaya kesempatan, dan trade-off. Yang kedua, peningkatan biaya oportunitas. Peningkatan biaya oportunitas dapat diartikan bahwa negara harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang hanya cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lainnya. Seperti pada kurva tersebut, untuk biaya produksi komoditas X di negara 1 dan komoditas Y di negara 2 menggambarkan bahwa setiap peningkatan biaya oportunitas dalam kedua komoditas. Di negara 1, panah yang semakin ke bawah semakin meningkat per produksi 20x, begitu pula di negara 2.
Yang ketiga, tingkat transformasi marginal atau MRT. Tingkat transformasi marginal adalah jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai satu unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit barang Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. MRT merupakan nama lain dari biaya oportunitas dari X, yaitu komoditas diukur sepanjang sumbu horizontal dan diberikan oleh kemiringan absolut dari kurva batas produksi di titik produksi. Untuk laju transformasi marginal, umumnya tidak konstan dan mungkin perlu sering dihitung ulang. Selain itu, barang tidak akan didistribusikan secara efisien jika MRT tidak setara dengan MRS. Nah, pada kurva tersebut, kemiringan batas produksi MRT dari negara 1 pada titik A adalah 1/4, berarti negara 1 harus menyerahkan 1/4 dari unit Y untuk bisa mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan X, 1. Kemudian pada titik B sama dengan 1, berarti negara 1 harus menyerahkan satu unit Y untuk memproduksi satu unit tambahan X pada saat ini. Perbedaan antara MRT dan marginal rate of substitution. Tingkat transformasi marginal mirip dengan tingkat substitusi marginal. Kedua konsep ini sebenarnya tidak sama. Tingkat substitusi marginal berfokus pada permintaan, sedangkan MRT berfokus pada pasokan. Tingkat substitusi marginal menyoroti berapa banyak unit Y yang akan dianggap oleh kelompok konsumen tertentu sebagai kompensasi untuk satu unit X yang lebih sedikit. Misalnya, konsumen yang lebih banyak memilih jeruk daripada apel mungkin hanya menemukan kepuasan yang sama jika dia menerima 3 apel sebagai gantinya dari satu jeruk. Kurva indifferent masyarakat. Kurva indifferent masyarakat atau indifferent curve adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau keputusan yang sama. Sebuah kurva indifferent masyarakat menunjukkan berbagai kombinasi dari dua komoditas yang menghasilkan kepuasan yang sama dalam masyarakat atau negara. Kurva yang lebih tinggi mengacu pada kepuasan yang lebih besar dan sebaliknya. Kurva indifferent masyarakat memiliki kemiringan negatif dan berbentuk cembung dari titik asal. Ciri-ciri dari indifferent curve yaitu turun dari arah kiri atas ke kanan bawah, kembung ke arah origin, different curve yang satu dengan yang lainnya tidak pernah saling memotong. Sifat-sifat kurva indifferent. Yang pertama, terdapat banyak kurva indifferent U1, U2, U3, UN. Susunan kurva indifferent disebut peta indifferent. Yang kedua, kurva indifferent yang letaknya lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kurva indifferent mempunyai arah atau slope yang negatif. Apabila konsumen berkeinginan untuk menambah konsumen barang X, maka konsumen barang Y harus dikurangi untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Yang keempat, kurva indifferent tidak berpotongan. Kurva indifferent yang lebih tinggi menggambarkan kepuasan yang lebih tinggi. Kalau dua kurva indifferent berpotongan, misalnya di titik Z, maka berarti kombinasi X dan Y yang sama akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Yang kelima, kurva indifferent melengkung terhadap titik 0. Yang keenam, kemiringan kurva indifferent menunjukkan laju substitusi marginal atau marginal rate of substitutional. Pada gambar kurva tersebut menunjukkan yang A, kurva indifferent konsumen dalam mengonsumsi barang X dan Y, dan B itu sekumpulan kurva indifferent atau sering dinamakan peta indifferent. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y, sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X. Sedangkan I1, I2, dan I3 menunjukkan kurva indifferent ke-1, ke-2, dan ke-3. Dengan pendekatan kurva indifferent, konsumen ingin memperoleh kepuasan maksimum, yaitu mencapai kurva indifferent tertinggi dengan kendala pendapatan yang tersedia. Jadi, dalam satu kurva indifferent, tingkat kepuasan yang diperoleh adalah sama. Pada gambar A, konsumsi di titik A, B, C, dan D
adalah terletak pada kurva indiferen yang sama. Berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik A ke titik C, dan sebagainya, yaitu perpindahan dari satu ke titik lainnya. Berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama. Atau sebaliknya, perpindahan dari titik D ke titik C, perpindahan dari titik C ke titik B, dan sebagainya, berarti harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Tingkat pergantian barang Y dengan barang X atau tingkat penggantian barang X dengan barang Y dinamakan tingkat penggantian substitusi marginal, yaitu berapa suatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lain. Pada gambar B adalah sekumpulan kurva indiferen atau dinamakan indiferen map. Makin jauh dari titik origin berarti makin jauh tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Kurva indiferen I3 lebih besar dari I2 lebih besar dari I1. Ini berarti kepuasan pada kurva I3 lebih besar dari I2 dan I1. Dan kepuasan yang diterima konsumen di I2 lebih besar dari kepuasan yang diterima konsumen pada kurva indiferen I1. Equilibrium dalam isolasi. Equilibrium dalam kondisi isolasi yaitu tanpa adanya perdagangan internasional. Suatu negara akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indiferen yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indiferennya. Dengan tidak adanya perdagangan, suatu negara berada dalam keseimbangan saat mencapai kurva indiferen tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Hal ini terjadi pada titik di mana kurva indiferen masyarakat bersinggungan dengan kurva batas produksi negara tersebut. Kemiringan yang sama dari dua kurva pada titik singgung memberikan harga komoditas equilibrium relatif internal negara tersebut dan mencerminkan keunggulan komparatif negara tersebut. Pada gambar yang pertama, kurva pada negara 1, keseimbangan dicapai ketika negara 1 dapat memproduksi kedua komoditi yaitu X dan Y tanpa melebihi BKP dan bertemu dengan sudut kurva indiferen sosial. Kemudian untuk gambar yang kedua, kurva negara 2, keseimbangan dicapai ketika negara 2 dapat memproduksi kedua komoditi yaitu X dan Y tanpa melebihi BKP dan bertemu dengan sudut kurva indiferen sosial. Baik, sekian uraian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.